Halo, selamat siang teman-teman kelas akuntansi biaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan biaya tenaga kerja. Ini merupakan salah satu bagian dari klasifikasi kos. Biaya tenaga kerja terdiri dari BTKL dan BTKTL, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kita akan bahas satu persatu. Biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah rupiah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja tak langsung atau tidak langsung merupakan jumlah rupiah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang secara tidak langsung menangani proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Nah, terkait dengan biaya tenaga kerja ini ada sistem untuk perhitungan upah gitu ya. Nah, kita akan lihat sistem balas upah jasa atau sistem balas jasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem upah satuan atau sistem upah prestasi nama lainnya. Lalu yang kedua yaitu sistem upah waktu. Nah, untuk sistem upah berdasarkan satuan atau prestasi yaitu besar kecilnya upah yang diterima setiap tenaga kerja ditentukan dari besar kecilnya prestasi yang mereka hasilkan. Tentunya berbeda satu sama lain. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah karyawan akan menghalalkan segala cara sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan akan terabaikan, gitu ya. Nah, sedangkan sistem upah, sistem yang kedua menyatakan bahwa besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada lamanya waktu bekerja. Jadi berapa jam kerja gitu ya contohnya. Nah, kelemahan dari sistem upah berdasarkan waktu ini adalah tenaga kerja atau karyawan akan memperlambat kerja mereka. Karena kan dasar pemberian upahnya adalah tergantung jam mereka bekerja, semakin lama berarti upahnya semakin besar. Oke, yang selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini terdapat kombinasi dua sistem upah. Ya, kita langsung masuk kepada kasusnya. Perusahaan menetapkan jam kerja per hari yaitu 8 jam. Dan satu hari dari 8 jam kerja itu akan menghasilkan 25 unit produk. Upah per jam untuk karyawan yaitu Rp3.000. Tapi buat mereka yang bisa melampaui target akan diberi bonus 50%. Nah, pertama-tama kita akan hitung dulu upah standar per hari. BTKL per unit yaitu jam kerja dikalikan upah per jam. Kita akan dapat Rp24.000. Nah, karena mau cari BTKL per unit, berarti ini kita harus bagi dengan unit yang dihasilkan, yaitu 25 unit. Maka BTKL per unit yang diperoleh adalah sebesar Rp960. Nah, sekarang masuk kepada contoh karyawannya ya. Jika A bekerja selama 8 jam dan menghasilkan 22 unit produk, maka upah yang harus diterima berapa gitu ya. Nah, tadi kan dikatakan kapasitas normal dalam satu hari menghasilkan 25 unit untuk 8 jam kerja. Nah, tapi si A ini hanya bekerja 8 jam tapi hanya hasilnya 22 unit. Berarti kan di bawah kapasitas normal. Nah, sehingga kita akan hitung upah yang seharusnya diterima A secara tetap yaitu 24.000 ya kan, atau 8 jam atau jam kerja dikalikan dengan upah per jam. Lalu BTKL yang diperhitungkan dalam produk, yang dibebankan dalam produk karena hanya 22 unit, maka 22 unit dikalikan dengan BTKL per unit yaitu 960. Nah, diperoleh angka 21.120. Nah, ini kita selisihkan dengan upah yang seharusnya diterima. Nah, selisihnya ini kita akui sebagai sanksi yang dikenakan terhadap A. Karena A dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja normal, tapi hasilnya tidak mencapai kapasitas normal. Maka A akan dikenakan sanksi sebesar Rp2.880. Hitung untuk bonusnya yaitu 50% dikali tadi BTKL per unit 960 dikali unit yang melebihi rata-rata itu berapa? Dapat 3 unit dari 28 dikurangi 25 ya kapasitas normal. Oke.
dikalikan dapat 1440. Maka BTKL-nya adalah penjumlahan antara upah yang harus diterima B yang sifatnya tetap ditambahkan dengan bonus. Maka totalnya adalah 25.440. Nah, B ini kebalikan yang A. Kalau yang A karena menghasilkan jumlah di bawah kapasitas normal dia kena sanksi. Kalau B malah dia terima bonus. Gitu ya. Nah, statementnya di sini perusahaan memberi bonus 50% hanya bagi mereka yang bisa menghasilkan produk lebih dari standar. Karena takut mutu dari produk tersebut diabaikan. Yang 50% itu adalah premi lembur ya. Nah, selisihnya berarti 7 jam kerja dikali 3.000 ditambah 3.000 kali 50%. Atau boleh juga 3.000 langsung dikalikan 150%. Artinya premi lemburnya sudah langsung gitu ya, kita kalikan dalam persentase 50%. Nah, maka total upah yang diterima oleh si B ini adalah sebesar 175.500, yaitu penjumlahan dari upah mingguannya ya kan, dalam ini untuk 48 jam kerja ditambah yang lembur tadi selisihnya 7 jam kerja. Nah, sekarang kalau ditanya upah regulernya berapa? Kalau reguler berarti pengali di sini tidak boleh dengan persentase untuk lembur. Jadi 21.000 ini diperoleh dari 7 jam kerja yang selisih dikalikan upah per jam. Ya. Jadi kalau upah reguler yang ditanya adalah sebesar 165.000 saja. Nah, kebalikannya kalau yang ditanya upah lembur hanya 31.500 gitu ya. Sebesar ini 31.500 itu diperoleh dari 7 jam kerja ya. 7 jam kerja dikalikan 3.000 dikali 50%. Seperti itu, nanti boleh dicek deh. Betul nggak untuk upah lemburnya. Nah, sekarang kalau untuk premi lembur, ya untuk premi lembur yaitu 7 jam dikali 50% dikali 3.000 upah tetapnya. Itu dapat 10.500. Oh, oke, sorry. Yang ketiga upah lembur adalah yang ini, 31.500 ya. Langsung kita jawab dari pengkali 7 jam kerja dikalikan 3.000 tambah 3.000 kali premi persentase lemburnya itu 50%. Oke, bisa ya teman-teman untuk menjawab yang kasus yang pertama. Nah, sekarang setelah perhitungan kita pun akan mencatat jurnalnya. Ya, untuk lembur, nah kita lihat dari awal. Waktu menghitung upah dan belum dibagikan. Oke, waktu menghitung upah dan belum dibagikan, berarti di sini perusahaan akan mencatat sebagai biaya upah di debit. Karena belum dibagi berarti masih punya utang ya, utang upah di kredit. Oke, kan di sini konteksnya waktu menghitung upah belum dibagikan. Nah, ketika membayar artinya upahnya dibagikan, baru nih utangnya berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Karena kasnya kita transfer kepada karyawan. Ya, maksud kata transfer artinya diberikan gitu ya. Entah caranya bisa transfer bank atau cash on hand diberikan langsung. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, waktu membebankan upah ke proses produksi. Nah, upah ini akan masuk kepada biaya dalam proses. Ya kan, dalam proses produksi. Karena kenapa sih perusahaan sampai memberikan upah kepada karyawan? Karena karyawan sudah membantu atau menjadi bagian dalam proses produksi untuk menghasilkan unit barang gitu ya. Biaya dalam proses upah, lalu BOP-nya itu untuk upah lemburnya. Nah, biaya upahnya adalah totalnya dari BDP upah dan BOP sebesar 175.500. Nah, yang berikutnya ini ada soal terkait dengan bonus dan membuat jurnal. Ini yang harus kalian diskusikan, kerjakan di kelas ya untuk besok. Demikian penjelasan dari saya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti kalian boleh bahas ini ya, soal ini di kelas. Dan nanti jika ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan. Terima kasih semuanya.